Bapak Ibu, Saudara, sore hari ini kita pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, kita ada tema, ada satu wasit, ya wasit. Kita akan belajar sore hari ini, apa itu arti wasit. Nanti kita akan lihat. Kita baca dulu dalam Roma pasal 2 ayat 1. Roma pasal 2 ayat 1. Yuk kita baca bersama ya. Roma pasal 2 ayat 1. Sudah ada di layar kita. 1, 2, 3. Karena itu semua baca ya. Kecuali yang buta huruf ya. 1, 2, 3. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain. Engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Yang setuju katakan amin. Ya, apa itu arti hakim, wasit? Wasit itu artinya hakim, ya, juri, penengah, penentu, pengadil, ya itu wasit. Kalau ada dalam olahraga apapun itu biasanya ada wasit. Dan itu disebut di sini hakim, bisa jadi hakim. Karena menentukan apakah semua wasit selalu berlaku adil, seringkali berpihak pada kelompok tertentu. Misalnya wasit sepak bola, pertandingan sepak bola. Kadang-kadang ada memihak ya. Karena itu kembali wasit yang ada di dunia ini semua manusia yang bisa terpengaruh. Bahkan bisa dipengaruhi siapa yang bayar dia lebih banyak. Nah kemudian juga disebut juri, penengah, penentu atau pengadil. Lalu kalau kita bukan wasit, lalu tugas dan bagian kita apa? Ya, karena dalam setiap olahraga hanya ada satu wasit. Kalau sepak bola itu ada satu wasit, lalu ada 2 hakim garis yang membantu wasit ada di sebelah kanan maupun kiri. Ya, membantu supaya dia bisa berlaku adil, bisa benar-benar akurat apa yang dia kerjakan. Yang pertama, semua orang mengambil bagian. Kalau Anda dan saya bukan wasit, berarti tugas Anda dan saya mengambil bagian. Ya, apa itu bagian apa saja? Mari kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Semua orang percaya mengambil bagian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi dalam hidup Anda dan saya di dunia ini seperti seorang atlet. Ya, seorang atlet yang sedang bertanding di gelanggang pertandingan. Semua orang yang ambil bagian dalam pertandingan itu harus mengikuti aturan. Kalau tinju itu yang boleh dipukul mana saja, yang tidak boleh dipukul mana saja. Kalau sampai dia memukul daerah terlarang, dia didiskualifikasi, dianggap batal dan kalah. Kalau sepak bola, hanya kiper saja yang boleh memegang bola dengan tangan tapi di dalam kotak. Kalau dia memegang bola di luar kotak itu, dia akan didiskualifikasi, di kartu merah dan dia harus keluar dari lapangan. Ya, itu aturan main yang ada. Karena itu semua orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Tidak boleh terpancing dengan emosi. Petinju itu kalau awalnya sudah emosi, ngantem ngawur saja, dia hanya memukul angin. Dan itu akan cepat mengalami kelelahan. Karena tidak kena sasaran. Anda dan saya seorang atlet, di dalam kehidupan kita ini kita juga harus benar-benar tidak boleh
mudah terpancing, harus menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian supaya memperoleh mahkota yang fana, sedangkan kita mahkota abadi. Mahkota itu adalah kemuliaan, mahkota itu adalah kehormatan. Itu bukan hanya diterima nanti setelah Anda dan saya mati. Tapi di dunia ini Tuhan sudah mulai akan memberikannya dengan apa? Kemuliaan. Kemuliaan itu artinya dimuliakan, dihormati. Berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi bukan hanya nanti saja. Ya, kemudian ayat berikutnya 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Ada garis finish yang harus Anda dan saya capai, garis akhir dalam olahraga ataupun pertandingan yang kita sedang lakukan ini. Ada tujuan akhir dari apa yang sedang kita lakukan hari-hari ini. Lalu juga, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Selain sembarangan saja karena ada daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dipukul. Petinju itu hanya dapat nilai kalau pukul di muka. Kalau di perut itu tidak akan dapat nilai. Tapi itu hanya membuat lawan supaya lebih mengalami sakit, lemas atau dihajar di perut. Tapi yang mendapatkan nilai hanya di muka. Bagian-bagian yang lain kalau sampai dia pukul di bawah dan lawannya itu jatuh, dia tidak akan mengalami kemenangan, malah jadi diskualifikasi. Kalau tidak dikurangi nilainya, dia akan di stop dan dianggap kalah. Jadi Anda dan saya sebagai seorang percaya tidak sekedar hidup, jalan dan seperti yang lain. Ya pokoknya ini mau, tidak mau ya sudah. Tidak, kita ada tujuan, kita ada garis akhir yang harus kita capai. Ada kemenangan yang harus Anda dan saya raih. Karena itu waktu Anda dan saya ambil bagian dalam pelayanan, dalam apa saja yang Anda dan saya lakukan dalam kehidupan ini, itu ada aturannya. Firman Tuhan ngajari, kalau ada yang bersalah kepadamu, ampuni dia. Kalau kamu yang bersalah, minta ampun kepada dia. Sebab kalau kamu mengampuni, Bapa mengampuni, itu aturannya. Berilah maka kepadamu akan diberi dengan takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan bahkan sampai melimpah keluar. Itu aturan. Ya kan? Kalau tangan kirimu memberi, tangan kanan tidak perlu tahu. Kasihilah musuhmu, beri mereka makan kalau mereka lapar. Ini adalah aturan yang Tuhan sudah ajarkan kepada Anda dan saya. Jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini, firman Tuhan ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Yang percaya katakan amin. Halo, katakan amin. Itu aturannya. Jadi Kristen gak boleh seenaknya dan berkata, ya sakarepku, gak bisa begitu. Karena Anda dan saya ini sedang ada dalam gelanggang pertandingan dan ada aturan mainnya. Lalu ada wasitnya, wasitnya siapa? Nanti kita akan tahu siapa itu wasit kita. Bukan manusia. Ya, ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi kalau ada dalam Matius 7 ayat 20 sampai seterusnya 22, 23. Salah. Itu hamba-hamba Tuhan revivalis, ahli kebangunan rohani. Mereka berkata kepada Tuhan waktu Tuhan datang. Yang kedua kali berkata, bukankah kami bernubuat demi namamu Tuhan? Mengadakan banyak mujizat, mengusir setan-setan demi namamu. Raja itu Tuhan itu akan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai hamba pembuat kejahatan. Ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Mujizat banyak terjadi, mengusir setan-setan, bahkan nubuatannya selalu terjadi. Tapi kenapa waktu ketemu Tuhan, lalu Tuhan mengatakan hamba pembuat kejahatan. Karena dia sebagai seorang atlet, waktu terlibat dalam pertandingan, dia selalu membuat kesalahan, tidak mengikuti aturan. Yesus berkata, jika kamu sudah melakukan segala sesuatu, hendaklah kamu berkata, aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Yang setuju katakan amin. Artinya bahwa kita tidak punya hak sedikit pun untuk dimuliakan. Kita nggak boleh mencuri kemuliaan. Waktu Anda dan saya mengambil bagian, itu memang bagian kita. Itu kebutuhan kita. Waktu Anda dan saya melakukan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan, itu memang bagian kita. Itu kebutuhan kehidupan kita sebagai orang Kristen, bukan sekedar kewajiban. Ya, ini adalah semua orang percaya yang harus ambil bagian. Sekarang selain semua orang percaya, sekarang jemaat Makedonia, juga jemaat CKI keluarga kerajaan ambil bagian. Kalau tadi semua orang percaya, sekarang masuk lebih kecil lagi adalah jemaat CKI keluarga kerajaan. 2 Korintus 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi Makedonia itu sebuah kota dan kemudian ada kota-kota yang lain, dan Makedonia itu ada banyak gereja Tuhan. Ya, ayat yang kedua. Tetap selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Perhatikan ini. Sukacita mereka meluap. Meskipun penderitaannya banyak, tapi sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin. Wis dicobai dengan berbagai penderitaan. Sangat miskin. Melarat banget. Miskin papa itu mungkin, ya kan? Sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan, ini kuncinya. Meskipun Anda dan saya serba terbatas, tapi kalau memiliki hati yang kaya dalam kemurahan, itu selalu ingin ambil bagian, ingin selalu memberi kepada yang lain. Tapi orang kaya kalau dia pelit, medit, cedil, dan kikir, dia nggak akan pernah punya keinginan berbagi kepada yang lain. Makedonia ini menjadi contoh. Ya, namun mereka kaya dalam kemurahan. Buktinya apa? Ayat yang ketiga. Aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan perhatikan melampaui kemampuan mereka. Ada yang memberi sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka mampu memberikan 10.000, memberi 10.000. Yang 100.000, yang 1 juta, yang 10 juta. Tapi ada kalimat yang mengatakan mereka memberi, bahkan ada yang melampaui kemampuan mereka. Itu memberi dari kekurangannya. Dia tinggal punya uang 500.000 mungkin. Atau tinggal 150.000, seluruhnya itu diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Itu namanya memberi dari kekurangannya. Kalau memberi dari kelimpahannya, sampean punya 10 juta, memberi 1 juta, itu memberi dari kelimpahan, kelebihan. Tapi kalau Anda hanya tinggal punya 150.000 dan seluruhnya itu mau berikan, itu memberi dari kekurangan. Seperti seorang janda miskin, itu yang dilakukan oleh jemaat Makedonia.
Terus ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Waktu itu di Yerusalem terjadi krisis di beberapa kota. Orang-orang kudus dalam keadaan sedang menderita krisis ekonomi, bahkan mungkin terjadi resesi. Lalu orang-orang percaya di kota-kota yang lain mengumpulkan dana. Mereka mendesak. Orang Kristen sekarang seringkali malah kalau mau dilibatkan minta maaf. Maaf Pak, jangan libatkan kami dulu. Kami sedang banyak kebutuhan gitu kan. Maaf, kali ini saya tidak bisa memberi. Tapi kali ini sudah berulang kali. Setiap kali ada pengumpulan dana untuk dana sosial selalu minta maaf kali ini. Tapi sudah berkali-kali ngomong kayak begitu. Orang pelit tidak bahagia. Percaya saya. Orang pelit tidak bahagia. Waktunya mau ada memberi, dia langsung berubah wajahnya. Kalau bicara soal duit, langsung berubah sikapnya. Karena orang pelit itu mau makan aja masih cari yang murah tapi enak. Enggak ada, murah kok enak. Iya kan? Mau cari nginap di hotel yang murah, full AC, tapi kamarnya bagus. Enggak ada. Nek bis enggak mau yang AC, yang enggak ada AC walaupun harus kipas-kipas. Karena milih yang murah. Enggak bisa nikmati orang pelit itu. Karena firman Tuhan berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tadi Pak Kalis pagi katakan orang yang berbahagia itu maksudnya lebih diberkati dan berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Bukan berarti Anda tidak boleh menerima. Tapi jangan menerima terus. Karena hukum firman berkata siapa yang menabur banyak, ia akan menuai banyak. Siapa yang menabur sedikit, ia akan menuai sedikit. Orang Makedonia dalam kondisi yang sangat miskin, dijumpai dengan pelbagai penderitaan. Namun mereka punya hati yang kaya dalam kemurahan. Mereka kemudian mendesak Paulus, Pak Paulus tolong libatkan kami. Karena kami ingin mendapatkan kasih karunia untuk berbagi kepada yang lain yang dalam kesulitan. Dan setelah ini, tidak lagi Paulus menceritakan bagaimana keadaan gereja-gereja di Makedonia. Kenapa? Mereka pasti sudah hidupnya dicukupi oleh Tuhan. Ini yang terjadi. Ya kan? Ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Dalam kondisi sedang dicobai dengan berbagai penderitaan, mereka sangat miskin, tapi mereka memberi lebih banyak daripada yang diharapkan oleh mereka. Terus mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Melayani Tuhan juga melayani sesama, love God, love people. Kalau engkau mengasihi Tuhan, buktikan Anda juga mengasihi sesamamu. Makanya di sini semua orang harus ambil bagian. Kalau tadi yang pertama semua orang percaya harus ambil bagian, dipersempit lagi. Keluarga kerajaan, JKI keluarga kerajaan harus ambil bagian. Sekarang lebih spesifik kepada pribadi-pribadi kita. Ya, ambil bagian secara pribadi. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik
dari kasih karunia Allah. Sekarang lebih pribadi yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini, dalam melayani sesama. Ada Pak Theo ya? Ya, pelayanan penjara, pelayanan anak jalanan. Nanti waktu ketemu Tuhan, waktu aku di penjara, kamu melawat aku. Ya, Pak Theo ini pelayanan di beberapa penjara, bahkan juga anak-anak jalanan. Itu ambil bagian dalam pelayanan, bentuknya bisa apa saja. Tadi ada donor darah, ya, ada pelayanan-pelayanan sosial. Kita pernah bagi sembako, satu kelurahan, Gendongan. Pernah kita satu kecamatan Tingkir. Terus pernah 2 kali kita seluruh kota Salatiga. Saya lupa tahunnya. Itu pernah 15.000 paket sembako. Harga 50.000, mereka hanya bayar 20.000. Kita adakan di lapangan Polres. Lalu berikutnya ada di depan kantor DPRD. Itu 10.000 paket. Itu di atas namakan BKGS. Meskipun itu yang kerja lebih banyak kita. Kita ambil bagian. Masing-masing ambil bagian. Layanilah seorang akan yang lain. Ya, jadi saling melayani. Saling mendahului dalam memberi hormat. Menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Saling mendahului dalam memberi hormat. Berarti melayani tidak lagi pilih-pilih. Kita tidak ada kalau di dalam Tuhan, oh aku tingkatan hidupku lebih tinggi dari dia. Dia yang harus melayani, saya enggak ada seperti itu. Saling melayani, ya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Maksudnya begini, waktu Anda dalam pertemuan, waktu Anda ketemu teman, dalam reuni dan sebagainya, bukan kemudian ngomong, yuk kita buka 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10, tidak begitu. Tapi setiap omonganmu dan omonganku ini bisa jadi berkat buat orang lain. Ya, omongan yang memotivasi, yang menguatkan, omongan yang memberikan nasihat, saran, bahkan omongan yang menguatkan orang lain, membangun orang lain, itu maksudnya. Bukan nyinyir, bukan julid, bukan omongan-omongan yang melukai orang lain. Itu maksudnya berbicaralah firman Tuhan. Tidak ngerenengi orang lain, tidak menjudge, menghakimi orang lain. Tapi omongan yang jadi berkat buat orang lain. Ya, saya ulang ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Kalau ada yang melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Bukan karena kita yang punya kesanggupan dan kemampuan. Ada jemaat di sini yang lama-lama, saya ajak ngomong, kenapa sih kok kamu mau ambil bagian? Gitu aja. Ayolah jadi doorkeeper atau apa. Ini sudah jemaat mula-mula. Kan ada yang tanya, lah kalau saya pelayanan apa ya papi? Saya bilang ada 42 pelayanan bahkan lebih. Kamu tinggal pilih salah satu atau 2. Ya kan? Oh saya di luar sudah melayani, oke. Tapi karena kamu punya rumah istilahnya, kamu juga bisa ambil bagian pelayanan di gereja ini. Dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Ya, sebab Tuhan memberikan kesempatan kepada Anda. Bahkan pelayanan itu adalah kehormatan. Orang yang menginginkan sesuatu yang baik dalam hidupnya adalah dia yang mengambil bagian dalam pelayanan. Ayo yang belum terlibat. Mudah kok pelayanan. Ya, doorkeeper masih sangat kurang orangnya. Lalu kemudian pelayanan-pelayanan yang lain.
Tuhan tidak pernah mau berhutang. Ya. Saya lihat orang-orang yang setia melayani Tuhan. Pekerjaannya. Ada saja Tuhan memberkati hidupnya, keluarganya, pekerjaannya ada saja. Oh berarti kalau saya nggak pelan nggak diberkati, diberkati. Tapi pasti akan ada perbedaan. Artinya Tuhan akan membuat sesuatu yang beda dengan Anda. Kanto ayo ambil bagian ya. Nanti akan ada value, nilai gereja kita. Kita baca bersama nanti. Kemudian supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini yang Tuhan mau dalam hidup Anda. Lalu keterlibatan dalam pekerjaan Tuhan bukan lagi tugas, melainkan kebutuhan. Oh saya melakukan tugas pelayanan, ya tapi itu sebenarnya sudah menjadi kebutuhan, kesukaan, lifestyle, gaya hidupmu. Ya, oh kalau saya tidak melayani itu ada sesuatu yang sepertinya kurang. Ya, Yesus saja yang Tuhan berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini firman Tuhan. Ya, bukan karena papi seorang pendeta. Papi kan dibayar sama gereja. Lah kami tadi pagi Pak Kalis mengatakan pelayanan itu ada ucapan terima kasih atau tidak, dibayar atau tidak, itu adalah merupakan kebutuhan kita. Saya punya anak rohani. Saya tinggal ke sini dulu dia masih SD. Sekarang dia sudah punya anak 3. Dia punya hati yang kaya dalam kemurahan. Dia seorang pengusaha muda yang diberkati meskipun tantangannya banyak. Dia setiap kali kunjungan pelayanan ke gereja, gereja belum selesai, bocor dan sebagainya. Dia kemudian berdoa, lalu Tuhan taruh ngomong sama pendetanya, ada uang berapa Pak di gereja ini? Sekian Pak, dihitung. Hanya ada 2 juta, 3 juta kebutuhannya sementara 20 juta. Ya sudah siap nanti diajak jemaat berdoa dan minggu depan tim kami akan lihat dulu dan kemudian mulai dibongkar dan dibangun supaya jadi jauh lebih baik. Dan itu sudah beberapa puluh gereja yang dia lakukan. Selain dia juga pelayanan, dia mendirikan taman doa. Dia sampai hari ini masih sering kali nyapu taman doa itu. Meskipun dia pendirinya, dia sebenarnya bos. Dia tetap saja melakukan pelayanan itu. Bantu kami pasang jendela dan pintu aluminium. Lantai 2 sudah selesai dan sekarang lantai 1. Biayanya cukup tinggi. Ya. Jadi percaya begini Bapak Ibu. Kalau saya pelayanan di gereja ini, saya maaf ya, saya tidak sedang meremehkan jemaat di sini. Kalau pendeta-pendeta lain, gembala-gembala gereja lain, di Salatiga saja, itu beberapa gembala yang gerejanya sudah maju, mereka dibelikan rumah. Mereka dibelikan mobil oleh jemaat. Tapi saya sudah 29 tahun, gereja ini pernah membantu kami membeli rumah di Semarang 10 juta. Apakah saya nuntut kepada jemaat supaya Pak Yo, Kak Al dan yang dibelikan rumah? Enggak. Prinsip saya, kalau saya melayani di gereja ini dan gereja ini belum punya kesanggupan kemampuan untuk menolong kami beli rumah atau beli mobil atau yang lain, Tuhan berkati saya dan Mami dengan cara yang lain. Sehingga kalau saya menabur di sini, saya bisa jadi juga menuainya di tempat lain. Dan saya tidak pernah menyesal dan berkata, aku tak pindah Jakarta atau Surabaya. Ada beberapa gereja besar yang tidak ada gembalanya pernah nawari saya dan Mami. Tapi saya berkata,
saya dipanggil di Salatiga. Kalau Tuhan tidak bicara, saya tinggalkan Salatiga, saya tidak akan pernah tinggalkan Salatiga. Jadi percayalah Bapak Ibu, kalau engkau melayani di gereja ini, mungkin engkau tidak mendapatkan apresiasi yang cukup buat Anda, Tuhan akan berkati dengan caranya yang lain. Yang percaya katakan amin. Ya, kami juga begitu. Ada orang tanya, wah Pak, gerejamu pasti uangnya besar. Lah apa? Sampai di rumah. Bisa kadang liburan ke luar negeri. Sampean punya mobil. Puji Tuhan, saya enggak cerita bagaimana saya dapatkan berkat. Tapi Bapak Ibu perlu tahu itu. Jadi saya tetap setia di sini. Saya tetap melayani, menggembalakan Anda. Dan saya tidak menuntut apa-apa. Karena memang Tuhan memberkati papi mami dengan cara yang lain. Kesetiaan kami dilihat, dihargai oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu juga begitu. Meskipun gereja ini belum bisa memberikan sesuatu dari apa yang Anda lakukan, pastikan Tuhan akan memberi sesuatu kepada Anda dengan cara yang lain. Sekali lagi katakan amin. Halo, katakan amin. Jelas itu. Bahkan saya dulu dituduh dengan beberapa jemaat yang tidak kenal kami, bahkan juga orang luar hamba Tuhan, bahwa papi mami ini memperkaya diri dengan uang gereja. Makanya bendahara waktu dengar itu cuman ketawa, bendahara gereja sini. Karena tahu persis bagaimana keuangan gereja kamu. Ya, jadi gak usah takut Bapak Ibu. Karena itu keterlibatan dalam pekerjaan Tuhan bukan lagi tugas, melainkan kebutuhan. Lalu di bawahnya, di gereja ini tidak ada penonton. Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Tidak ada penonton. Semua orang ambil bareng-bareng. 1, 2, 3. Tidak ada penonton. Semua orang ambil. Katakan amin. Jelas? Nonton bahasa Jawanya ndelok. Ndelok itu dari bahasa Jarwodosoknya artinya itu kendele alok. Orang nonton itu beda dengan yang main. Yang main itu selain fisiknya bermain, itu mentalnya juga. Makanya kalau orang main sepak bola sudah berhadapan dengan kiper, di hadapan gawang, tinggal nyeplos ke gol kadang-kadang bisa kelewat kok. Penontonnya ngomong apa, goblok gitu kan. Kanan delok kendele Allah, itu hakim yang menghakimi dengan tidak adil. Coba Anda terlibat di dalamnya, belum tentu Anda lebih pintar dari orang itu. Makanya di gereja ini tidak ada penonton. Semua orang ambil bagian. Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi hidup kita ini berlomba. Bagaimana mengalahkan keinginan daging kita. Dosa yang begitu merintangi. Beban yang kemudian begitu berat untuk kita mulai maju mengalami kesulitan. Dikatakan kita harus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau Anda dan saya ingin menang, keluar sebagai pemenang dalam kehidupan ini, mata Anda dan saya tertuju kepada Yesus, mata iman. Kalau mengandalkan kekuatan, saya tidak akan hidup sampai hari ini. Karena ada banyak tantangan dan rintangan. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta
Allah. Itu adalah Tuhan kita yang sudah menang, menebus kita dan harganya telah lunas dibayar, lalu kita telah menang atas maut karena pada hari ketika dia bangkit. Kita enggak perlu lagi ada korban untuk menghapus dosa Anda dan saya. Enggak usah berlomba-lomba beli domba yang paling besar, beli sapi yang paling tambun, enggak perlu. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah melakukannya untuk kita. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Sekarang yang kedua. Kalau tadi semua orang ambil bagian, CKIKK ambil bagian, setiap pribadi ambil bagian. Sekarang yang kedua, menghakimi dan sok pintar. Yang pertama kita akan lihat untuk Romawi 2 ini. Jangan menghakimi. Jangan memberikan penilaian yang keliru terhadap orang lain. Matius 7 ayat 1, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Seringkali kita lebih bisa melihat kesalahan orang lain, kelemahan orang lain, kekurangan orang lain, ya kan? Kita seringkali ngalami seperti itu. Lebih mudah memberikan penilaian kepada orang lain daripada diri sendiri. Introspeksi diri, mawas diri, bahasa Jawanya metani awakmu dewi. Itu lebih sulit. Tapi melihat kesalahan orang lain itu jauh lebih mudah. Ya. Terus ayat yang keempat, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Selumbar daun itu sebenarnya cuilan daun gandum yang sangat kecil. Kalau dalam peribahasa bahasa Indonesia itu, ya kan, semut di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tak nampak. Ya mesti rakyat atau papi, kan gajah di depan mata kan nutupi mata gini kan. Artinya lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada diri sendiri. Itu sikap menghakimi. Ya, sifat menghakimi. Yakobus 4 ayat 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia, D-nya besar, itulah Tuhan yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Hanya Tuhan yang jadi hakim dan pembuat hukum itu. Nah terus gimana? Kalau saya melihat kesalahan orang lain, apakah saya diam saja? Bukan, menghakimi itu dengan menyatakan kesalahan seseorang beda. Waktu seorang wanita ketangkap basah berbuat zina, dibawa oleh mereka ke hadapan Yesus. Dan mereka berkata, menurut hukum Musa, dia harus dirajam batu sampai mati. Tuhan berdiam sejenak dan menulis tanah. Dan kemudian Tuhan berkata, siapa yang tidak berdosa, lemparilah yang pertama. Dia akan melempar yang pertama ada wanita. Tuhan Yesus menunduk lagi. Dan mereka mulai pergi yang tua dulu. Baru yang terakhir yang muda. Lalu Tuhan tanya, adakah mereka yang menghukum kamu? Tidak ada Tuhan. Aku juga tidak akan menghukum kamu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Itu menyatakan kesalahan bahwa dia
sekarang aku juga tidak akan menghakimi kamu. Tapi kamu bertobat, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Mungkin dia pelacur. Itu yang menyatakan kesalahan tapi tidak menghakimi. Bencilah dosanya tapi kasihlah orangnya. Ya enggak bisa. Wong dia yang berbuat dosa kok saya tidak boleh membenci dia juga. Yesus menerima wanita Samaria dan akhirnya dia menjadi penginjil wanita pertama yang memenangkan orang di kota Samaria. Karena Yesus tidak menghakimi. Tapi dia menunjukkan di mana sih letak kesalahanmu. Panggillah suamimu. Wah, aku gak punya suami, benar. Kamu sudah punya 5 suami. Bahkan laki-laki yang bersama. Kamu bukan suamimu. Kamu telah berkata jujur. Dan dia tertemplak. Hari itu dia bertobat. Kalau menghakimi seperti apa, Papi? Kalau Yesus mau menghakimi, oh dasar wanita pelacur. Wanita tuna susila kamu itu menghakimi. Tapi Yesus berkata, panggil suamimu. Supaya dia berkata jujur. Mungkin dibilang aku tidak bersuami. Karena mungkin dia bukan punya 5 suami, bisa jadi sudah menikah 5 kali dan bercerai. Dan sekarang hidup dengan laki-laki yang bukan suaminya. Jadi cara Anda dan saya menegur seseorang, nyatakan kesalahannya, tapi tidak menghakimi dia. Kamu tahu enggak kesalahanmu di mana? Enggak tahu. Kamu bohong, kamu telah menipu, kamu enggak bertobat. Mau, yuk kita ngaku di hadapan Tuhan, minta ampun dan jangan diulang lagi. Itu menyatakan kesalahan tapi tanpa menghakimi. Ya, Roma 14 ayat 13, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Makanya kalau sedang berbicara dengan seseorang, mungkin orang yang ada di bawah kepemimpinanmu, anak buahmu, harus cari kata-kata yang tepat yang tidak menghakimi. Misal dasar kamu goblok, itu menghakimi. Itu menyerang pribadinya. Dasar kamu orang enggak tahu diuntung. Sudah berulang kali diberitahu tapi tetap saja. Itu menghakimi. Ya, makanya kayak begini perlu belajar. Ya, nanti di My Team bisa diajari untuk bertanya dan sebagainya. Sudah tahu, jangan diangkat-angkat terus Meme. Ya, mengganggu khotbah. Terus yang selanjutnya, jangan sok pintar. Jangan sok pintar. 1 Timotius pasal 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, sok pintar, sok tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Ya, kalau ada orang yang mengajarkan melenceng dari firman Tuhan yang sudah ada, atau menasihati dengan kata-kata, sekarang ini di YouTube banyak orang pendeta bertentangan tentang perpuluhan. Mereka yang tidak setuju perpuluhan menuduh kami hamba-hamba Tuhan yang mengajari perpuluhan itu menipu jemaat. Saya tidak pernah komentar, saya hanya kadang dengarkan dulu orang itu ngajarnya gimana. Enggak ada di perjanjian baru katanya. Ya. Yesus berkata, kamu atas jintan, atas manis kamu bayar perpuluhan. Tapi belas kasihan juga kamu harus lakukan. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Itu berarti kan belas kasihan harus dilakukan, bayar perpuluhan juga harus dilakukan. Di Ibrani, Abraham membayar
kepada Melkisedek, apa perlunya kalau perpuluhan tidak penting, kok penulis Ibrani mengungkap kembali. Jadi itu terang-terangan tuh hamba Tuhan yang tidak setuju dengan perpuluhan tuh nuduh kami hamba Tuhan yang mengajarkan perpuluhan tuh menipu jemaat, merampok jemaat. Nah, kalau menurut ayat ini orang yang sok tahu mengajarkan yang lain. Kalau dia nggak setuju, sebenarnya nggak perlu menyerang. Saya juga nggak mau menyerang kepada mereka yang tidak setuju, karena masing-masing punya penafsiran, iya kan? Jadi biarkan mengajar sesuai firman Tuhan. Tapi kalau ada orang yang mengajar dan kemudian mereka tidak sesuai dengan firman, mereka dikatakan adalah berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Perhatikan, penyakitnya ialah cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Itu lihat. Jadi kalau ada orang mengajar firman dan bahkan menyerang yang lain, itu akhirnya mengakibatkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Lho ki piye to sing bener? Ya kan? Itu perpuluhan kan zaman dulu, itu hasil pertanian dan peternakan. Sekarang kan tidak ada lagi orang yang bertani kecuali yang masih di desa. Yang usaha kan itu bukan peternakan. Dia katakan enggak perlu dong bayar perpuluhan. Silahkan enggak apa-apa. Anda lakukan yang Anda yakini, monggo. Dan kami yang yakini juga kami kerjakan. Ya, supaya apa? Jadi di antara hamba Tuhan satu dengan yang lain tidak ada fitnah, tidak ada curiga, tidak ada dengki. Wah, ada kata-katanya yang sangat kasar itu. Sangat kasar menurut saya. Tidak pantas kata-kata seorang hamba Tuhan mengatakan kepada hamba Tuhan yang lain. Menurut saya enggak pantas. Apalagi itu di YouTube, di Facebook. Ya. Kemudian ayat yang kelima. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Ini tadi terusannya yang sok tahu, yang berlagak tahu. Yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Itu yang terjadi. Ya. Sekarang 2 Timotius 3 ayat 1 mulai. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Terus mereka akan membual. Membual itu ngomongnya gede-gede. Ya, ngomongnya melebihi yang sesungguhnya itu membual. Membual itu bersaudara dengan sombong. Ya, membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah, mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Perhatikan, berlagak tahu, sok pintar, sok tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Yang terakhir kalimat ini, jauhilah mereka itu. Anda dan saya harus menjauhi orang-orang yang seperti ini. Dan itu ciri-ciri orang akhir zaman. Dan kalau Anda perhatikan, ayat ini sedang digenapi. Makanya kalau ada orang sok pinter, sok berlagak tahu, ngomongnya macem-macem, suka berdebat, itu malah sebenarnya orang yang kosong. Tong kosong, nyaring bunyinya. Yuk kita belajar firman, yuk belajar kehidupan. Anda dan saya sebagai atlet,
berada di gelanggang pertandingan, ada aturan mainnya, ada kita harus melatih diri setiap hari supaya menguasai seluruhnya, menguasai mental, menguasai jenis olahraga yang Anda dan saya tekuni, sehingga waktu bertanding Anda dan saya tidak kena diskualifikasi karena mengikuti aturan yang berlaku. Dan kemudian kita mencapai garis finish. Kalau petinju, sasaran yang kita pukul adalah muka. Pelari, oh saya pelari 100 meter, oh 200 meter, 400 meter, oh pelari jarak jauh. Itu berbeda pengaturannya. Karena itu yuk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menjadi pribadi yang tidak akan menjadi wasit. Karena ternyata wasitnya, pembuat hukum dan hakim itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Yuk kita berdiri bersama-sama.